untuk membalas orang-orang Yahudi, dia masuk meledakkan dirinya. Misalnya mati dari Yahudi 3, 10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan? Dan sekarang ini sebagian orang ingin menjebak manusia. Dia gabungkan antara kegembiraan, kemudian ingin menjebak manusia kepada pemikiran mereka. Tentunya kita bergembira. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Saudara-saudara kita sudah aman, terjadi gencatan senjata, tidak ada lagi yang menindas mereka. Kita bergembira akan hal tersebut. Tapi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemenangan, ini diarahkan dari perbuatan kelompok Hamas dan semisalnya yang sering membuat kekacauan di sana, ya, dengan melemparkan rudal-rudal ke Israel, kemudian dibalas oleh Israel. Ingat, yang meninggal dari saudara-saudara kita itu lebih 200 orang. Kemenangan apa di belakang meninggalnya 200 orang dari saudara-saudara kita? Ini kadang sebagian orang menganggap enteng darah seorang muslim, disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan ini bukan fikih di dalam agama. Jihad di dalam agama itu adalah jihad yang menyebabkan musuh itu kalah dan menyebabkan kejayaan untuk umat Islam. Karena itu jihad apa saja yang menyebabkan kerugian besar untuk umat Islam, itu adalah jihad yang tidak disyariatkan. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu di Mekah umat Islam dilarang berjihad dengan tangan, bahkan ayat melarangnya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dulu di Mekah dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dulu di Mekah. Iya. Karena itu di pembahasan ilmu Quran itu dimaklumi ya, ayat-ayat Makkiyah itu kalau membahas tentang jihad itu bukan jihad dengan tangan, sebab waktu itu belum ada jihad dengan tangan. Itu salah satu di antara kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ini perlu dipahami bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Iya. Lebih daripada itu, sudah disyariatkan jihad di Madinah. Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk haji. Dihadang oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Jumlah Nabi dan para sahabat itu lebih dari 1.300 orang. Bersamaan dengan itu, tidak ada waktu itu teriakan, kenapa kita tidak perangi saja? Bukankah kalau kita mati syahid? Itu tidak masuk akal. Subhanallah. Itu bukan hal yang sesuai dengan hikmah. Karena kaum musyrikin waktu itu jumlahnya belasan ribu. Karena itu perintah Allah kepada nabinya agar melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Ya. Sama dengan di akhir zaman. Akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Dimashq, dekat Baitul Maqdis. Dan akan membunuh Dajjal di sana. Dan ini juga untuk orang-orang Yahudi, jangan kalian bergembira dengan kezaliman kalian. Suatu hari kalian akan menjumpai dari janji yang Nabi SAW kabarkan, bahwa waktu itu umat Islam akan memerangi mereka dan sampai mereka semuanya kalah, sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon pun, pohon itu akan berteriak, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lihatlah di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Jadi Nabi Isa saja di akhir zaman ketika turun dan sudah ada Imam Mahdi memimpin umat Islam seluruhnya, bersamaan dengan itu ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihadapi oleh mereka. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya bersembunyi di Bukit Tur. Disuruh bersembunyi, tidak ada kekuatan. Jangan bilang, oh bukankah kita harus perangi, itu jihad. Ini
Orang tidak mengerti fikih tentang makna jihad itu apa. Jihad itu disyaratkan di dalamnya adanya kekuatan. Disyaratkan di dalamnya ada kepemimpinan dari kepala negara. Disyaratkan di dalam jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah, kemenangan untuk umat Islam dan kejayaan umat Islam. Adapun hal yang membuat saudara-saudara kita semakin menderita, semakin tertindas, semakin terdolimi, itu bukan sebuah jihad. Ini hal yang hendaknya dipahamkan kepada sebagian umat Islam yang tersesat jalannya ini, yang selalu saja membuat masalah-masalah sehingga menjadikan sebagian dari saudara-saudara kita korban di dalam hal tersebut. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh kaum muslimin dan muslimat, memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang keliru ini, dan juga melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum di Palestina, dan semoga Allah membinasakan musuh mereka orang-orang Yahudi yang selalu berbuat zalim kepada mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.